legenda Candi Prambanan, misteri Roro Jonggrang dan kutukan Bandung Bondowoso. Bolehlah kalau kita menyebut Jawa sebagai Pulau Candi. Kenapa begitu? Ya bayangkan saja, banyak sekali candi tersebar di pulau yang satu ini, dari candi kecil, sampai candi yang paling besar, peninggalan dua agama di Indonesia, Buddha dan Hindu. Kalau kita mengenal Borobudur sebagai sebuah peninggalan Buddha yang besar, bahkan terbesar di dunia, maka salah satu peninggalan Hindu yang paling penting adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun oleh dinasti Sanjaya di abad ke-9, tepatnya selesai dibangun pada tahun 825 Candi yang mempunyai tinggi 47 meter ini terletak kurang lebih 17 km dari Yogyakarta. Kita bisa dengan mudah melihatnya, karena letak candi ini hanya 100 meter dari jalan utama. Candi Prambanan terdiri atas 3 kompleks bangunan. Candi utama memiliki 3 tempat pemujaan, altar, yang didedikasikan untuk Dewa Trimurti. Candi Shiwa terletak di tengah, Wisnu di sebelah selatan, dan Candi Brahma di sebelah utara. Disebut Candi Shiwa, karena di dalam bilik candi utamanya terdapat patung Dewa Shiwa, Dewa Perusak. Demikian pula pada Candi Brahma dan Wisnu, di mana di masing-masing candi terdapat patung Dewa Brahma, Dewa Penjaga, dan Dewa Wisnu, Dewa Pencipta. Ketiganya menghadap ke arah timur. Di depan setiap candi berdiri candi-candi lain yang lebih kecil, yang disebut dengan Candi Wahana, yang masing-masing menghadap ke arah barat. Dinamakan Candi Wahana karena di dalam bilik candi-candi ini terdapat patung binatang yang biasa dipakai sebagai tunggangan kendaraan atau wahana dari dewa-dewa tersebut. Lembu Nandi adalah tunggangan Shiwa, burung Garuda tunggangan Wisnu, dan angsa adalah tunggangan Brahma. Seperti Candi Borobudur yang kaya dengan reliefnya, Candi Prambanan juga memiliki relief yang dipahatkan di pagar langkan. Di Candi Shiwa dan Candi Brahma terdapat relief cerita Ramayana, sedangkan di Candi Wisnu terdapat relief cerita Kresnayana. Apabila kita memasuki candi utama dari utara, maka kita akan menemukan sebuah patung putri yang sangat cantik, Roro Jonggrang. Patung ini berhubungan erat dengan kisah atau legenda yang dipercaya masyarakat, yang melatar belakangi berdirinya Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang menurut legenda, Roro Jonggrang adalah putri dari Raja Boko yang berkuasa di daerah Prambanan. Kecantikan dan keanggunan Roro Jonggrang membuat seorang pria dari daerah Pengging yang bernama Bandung Bondowoso ingin memperistrinya. Tapi sebenarnya, Roro Jonggrang tidak mencintai Bandung Bondowoso. Sebagai strategi menolak pinangan tersebut, Roro Jonggrang mengeluarkan syarat agar dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso pun menyanggupinya. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, dia bersemedi untuk mendapat kekuatan dan bantuan dari para jin. Menjelang petang, pembangunan 1000 candi mulai dilaksanakan, dan menjelang matahari terbit, pembangunan itu hampir selesai. Melihat hal ini, Roro Jonggrang pun cemas, dan berusaha mencegah kerja tersebut. Roro Jonggrang kemudian memanggil semua putri desa untuk membakar jerami dan memukul lesung, alat penumbuk padi tradisional di Jawa, supaya terkesan hari menjelang fajar. Jin-jin yang melihat hari telah menjelang fajar mulai meninggalkan pekerjaannya. Setelah dihitung, ternyata pekerjaan yang tersisa hanyalah sebuah arca. Bandung Bondowoso pun mengetahui kecurangan Roro Jonggrang. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia mendatangi Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang tetap bersikukuh minta digenapi menjadi 1000 candi. Hal ini menimbulkan kemarahan Bandung Bondowoso. Kurang 1, tambahnya kamu sendiri. Setelah Bandung Bondowoso mengeluarkan kata-kata itu, Roro Jonggrang pun langsung berubah menjadi arca, untuk melengkapi sebuah arca yang belum terselesaikan. Dan arca ini bisa kita lihat di bilik sebelah utara candi utama. Bandung Bondowoso menyusun batu dan menegakkan candi, beratus-ratus, sampai lewat tengah malam. Aneh, ia tak merasa lelah, tapi tiba-tiba ia dengar suara-suara pagi datang dari jauh. Ia tak melihat warna fajar, tapi ia tahu ia telah gagal.
Ia tak berhasil menyelesaikan 1000 bangunan dalam waktu yang ditentukan. Legenda Roro Jonggrang yang menjelaskan asal-usul himpunan candi yang mempesona di Prambanan itu memang sebuah cerita kegagalan. Syahdan, Bandung Bondowoso yang menang perang berhasrat memperistrikan Jonggrang, putri mendiang Raja Baka yang telah dibunuhnya. Gadis itu ketakutan. Kerajaan ayahnya telah jatuh ke tangan kekuasaan Pengging dan itu berarti ia bukan lagi orang yang merdeka. Tak mungkin ia menampik kehendak seorang lelaki yang kini dipertuan. Tapi ia menemukan jalan lepas. Dia ajukannya syarat, ia akan mau menerima pinangan pendekar itu bila 1000 candi ditegakkan dalam 1 malam. Bandung Bondowoso setuju. Kesanggupan itu memang mengherankan. Tapi di sini agaknya legenda Roro Jonggrang mengandung sebuah teks lain, yang ingin bercerita bahwa tiap kemenangan selalu mengandung kekalahan. Yang absolut tak ada di dunia. Di Prambanan dan di luarnya, perang tak akan cukup, pembunuhan tak pernah memadai, dan ada yang minus dalam tiap tahra. Itu sebabnya kita tak tahu apa arti penaklukan. Roro Jonggrang ternyata bukan bagian dari benda jarahan. Ia merdeka. Ia bisa menuntut dengan satu syarat yang sulit, bahkan sebenarnya mustahil. Bahwa Bandung Bondowoso, sang pemenang pembela Pengging, menerima syarat itu menunjukkan ada ambivalensi dalam hubungan kedua manusia itu. Lelaki itu berkuasa tapi perempuan itu terlepas dari hubungan memiliki dan dimiliki. Bahkan Bandung membiarkan dirinya masuk ke angan-angan Jonggrang. Orang bisa mengatakan bahwa yang diniatkan tumbuh dalam hubungan itu adalah cinta, dan cinta dengan atau tanpa membaca kalimat Amos Kempis pada abad ke-15 tak merasakan beban, tak berpikir tentang kesulitan. Cinta bahkan mencoba apa yang melebihi kekuatan diri, dan tak minta dimaafkan di hadapan kemustahilan. Tapi bukan sikap angkuhkah yang mendorong Bandung menerima syarat itu? Katakanlah ini yang terjadi. Sang perkasa yang telah berhasil membinasakan Raja Baka itu merasa malu untuk menyatakan tak sanggup membangun 1000 candi dalam 1 malam. Tapi keangkuhan dan rasa malu mengandung pengakuan bahwa ada orang lain dan orang lain itu hadir dalam posisi untuk menilai dan menghakimi. Di sini keperkasaan juga menemui batasnya. Bandung Bondowoso tak dapat menafikan yang lain yang tegak di luar itu, yang lain yang memandang ke arahnya. Saya bayangkan ya Roro Jonggrang. Saya bayangkan pada sebuah senja ia berkata kepada peminangnya, sebenarnya saya takjub. Tuan tak memperlakukan saya sebagai jarahan perang. Bagaimana ini mungkin? Ada hal yang mustahil yang membuat kita memilih dan berbuat, jawab Bandung Bondowoso. Untuk apa Bandung Bondowoso tak menjawab? Ia hanya melipat lengannya dan berjalan kembali ke markas pasukan, melewati deretan panji Pengging yang ditutupi gelap. Sejak ia menemui Roro Jonggrang dan melihat wajahnya yang ketakutan tapi tak merunduk, mendengar ucapannya yang gemetar tapi fasih, ia tahu ada yang sia-sia dalam tiap kemenangan. Apa yang didapat para Pandawa setelah membinasakan Kurawa dan menguasai Astina dan Amara? Seluruh generasi kedua keluarga Pandu yang seharusnya melanjutkan dinasti itu tewas di medan perang. Apa yang dicapai Rama setelah merebut Sita kembali? Ia tak yakin perempuan itu, yang bertahun-tahun disekap di Istana Alengka, seorang istri yang belum dinodai. Kebanggaan diri dan kejayaan mungkin itulah yang menggerakkan perang. Perang memang mengubah sejarah. Tapi, setelah itu, sejarah mengecoh para pendekar, dan lahir penulis tragedi. Jika saya mohon Tuan membangun 1000 candi di sekitar Bukit Prambanan itu, akankah Tuan memenuhinya? Tanya Jonggrang. Saya akan gentar. Tapi saya akan membangunnya. Dalam 1 malam ada hal yang mustahil yang menyebabkan kita berbuat. Seseorang pernah mengatakan, manusia membuat sejarah karena dilecut yang mustahil, kemenangan, kejayaan, keadilan, dan hal-hal lain yang dicita-citakan sebagai alternatif bagi hidup yang tak pernah penuh. Sebuah wilayah dengan 1000 candi yang didirikan dalam 1 malam adalah satu dari deretan angan-angan itu. Bahasa mencoba merumuskannya, dan itu sebabnya kata-kata tak sepenuhnya transparan. Tak pernah jelas apa yang sebenarnya ditandai dengan kata 1000. Percakapan sehari-hari, retorika resmi dan nyanyian populer,
tinggi gunung seribu janji, kata sebuah lagu tahun 1950-an, menyebut angka itu lebih sebagai sebuah kiasan yang hendak mengesankan jumlah yang tak terhingga. Bandung Bondowoso agaknya tahu akan hal itu, ia harus siap menjangkau yang tak terhingga. Ketika sore mulai merayap, ia berangkat meninggalkan markas sendiri. Konon di bukit itu para roh halus membantunya mengangkat batu dari merbabu, menyusun dan memahatnya dengan relief yang menakjubkan. Waktu pun berjalan, tapi apa yang membatasi malam dengan pagi? Fajar yang merekah, cicit burung di hutan, detakan lesung perempuan tani, atau asap dapur di balik gunung. Atau sebuah kesadaran akan batas yang mengingatkan bahwa yang tak terbatas selalu luput. Tapi siapa yang mengatakan kisah Bandung Bondowoso hanyalah cerita kesia-siaan tak akan memahami bahwa yang terbatas juga punya daya gugah dan mampu menyentuh hati. Ketika ia tahu ia gagal menyelesaikan 1000 candi dan gagal pula cintanya kepada Jonggrang, Bandung Bondowoso pergi ke Belukar dan memahat sebuah patung. Ia ingin mengenang perempuan itu. Patung itu, sebuah ikhtiar menggapai yang indah. Ia bukan keindahan itu sendiri, tapi tetap berharga hingga hari ini. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso erat kaitannya dengan Candi Prambanan, di mana candi ini juga memiliki nama lain yakni Candi Roro Jonggrang. Alkisah pada zaman dahulu kala terdapatlah 2 buah kerajaan Hindu yang ada di Pulau Jawa dan terletak di dekat daerah yang sekarang bernama Prambanan. Kerajaan itu adalah Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging adalah kerajaan yang subur dan makmur yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Damarmoyo dan memiliki seorang putra laki-laki yang bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan kerajaan Pengging yang berada di wilayah kerajaan Pengging diperintah oleh seseorang raja yang kejam, dan memiliki wujud bukan manusia tetapi seorang raksasa yang suka makan daging manusia yang bernama Prabu Boko. Meski berwujud raksasa, Prabu Boko memiliki seorang putri yang cantik seperti bidadari yang bernama Putri Roro Jonggrang. Beliau memiliki kecantikan bak seorang dewi dari kayangan. Dalam kerajaannya Prabu Boko memiliki seorang patih yang bernama Patih Gupolo. Beliau adalah seorang yang sakti mandraguna. Suatu kali Prabu Boko dan Patih Gupolo merencanakan untuk memberontak kepada kerajaan Pengging dan dibuatlah rencana itu sematang-matangnya dengan mengumpulkan perbekalan dari memeras rakyatnya serta melatih pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Setelah waktunya tiba, berangkatlah Prabu Boko ke kerajaan Pengging untuk berperang. Dan terjadilah peperangan yang dahsyat antara prajurit kedua kerajaan itu dan banyaklah korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dan akhirnya banyak rakyat dari kerajaan Pengging yang menjadi menderita dan kelaparan. Karena sudah banyak rakyatnya yang menderita maka Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri yakni Bandung Bondowoso untuk maju ke medan pertempuran melawan Prabu Boko dan terjadilah pertempuran yang sengit antara 2 orang tersebut dan akhirnya Prabu Boko dapat dikalahkan. Melihat rajanya tewas, Patih Gupolo melarikan diri ke kerajaannya dan melaporkan kematian tersebut ke Putri Roro Jonggrang. Putri Roro Jonggrang begitu sedih mendengar ayahandanya yang sudah meninggal. Bandung Bondowoso yang mengejar Patih Gupolo akhirnya sampai ke Keraton Boko dan di sana ia bertemu dengan Putri Roro Jonggrang. Alih-alih ingin mencari Patih Gupolo, Bandung Bondowoso akhirnya malah tertarik dengan sang putri dan berniat untuk melamarnya untuk dijadikan istri. Namun sang putri ingin menolak karena pemuda inilah yang membunuh ayahandanya, maka ia membuat sebuah siasat untuk bisa membalas dendam. Sang putri Roro Jonggrang meminta 2 buah hal kepada Bandung Bondowoso. Yang pertama adalah membuat sebuah sumur yang dalam. Dan dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso membuat sebuah sumur yang dalam yang ia beri nama Sumur Jalatunda. Dan ia segera memanggil sang putri untuk melihat sumur yang sudah ia buat. Putri Roro Jonggrang menyuruh Bandung Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur, dan setelah ia berada di dalam sumur Putri Roro Jonggrang beserta Patih Gupolo menimbun sumur tersebut dengan batu supaya Bandung Bondowoso mati. Namun ternyata kesaktian Bandung Bondowoso memang luar biasa, ia bisa meloloskan diri dari sumur itu dengan bersemedi. Saat ia sudah selamat dari maut,
Ia langsung menuju ke istana Boko dengan amarah yang meledak-ledak. Bandung Bondowoso murka karena Putri Roro Jonggrang berusaha untuk membunuhnya. Namun dengan bujuk rayu yang dibuat oleh Roro Jonggrang maka redalah amarah yang ada di dada Bandung Bondowoso. Dan mulailah Putri Roro Jonggrang meminta janji yang kedua kepada Bandung Bondowoso. Ia meminta untuk dibuatkan 1000 buah candi dalam semalam yang diperkirakan akan gagal dilaksanakan olehnya dan Bandung Bondowoso setuju dengan permintaannya maka dibantu oleh ribuan jin pengerjaan candi tersebut dimulai. Menjelang tengah malam pembangunan sudah hampir selesai. Dan Roro Jonggrang yang ketakutan akhirnya membuat siasat dengan membakar jerami sehingga pemandangan menjadi lebih terang sehingga berkokoklah ayam. Akhirnya jin yang membantu pengerjaan candi tersebut akhirnya melarikan diri, sedangkan candi yang dibangun sudah mencapai 999 buah. Mengetahui usahanya gagal karena ulah Putri Roro Jonggrang maka murkalah Bandung Bondowoso dan mengutuklah Putri Roro Jonggrang dengan berkata, "Hai Roro Jonggrang, karena candi kurang satu, maka dirimulah yang akan menjadi yang ke-1000 dan anehnya Putri Roro Jonggrang akhirnya menjadi sebuah arca batu. Dan arca batu tersebut sampai sekarang ada di Candi Prambanan. Sedangkan bagi para gadis yang membantu membakar jerami untuk membantu Putri Roro Jonggrang, Raden Bandung Bondowoso mengutuknya menjadi perawan kasep alias perawan tua. Dan menurut kepercayaan orang dahulu melarang orang yang sedang pacaran untuk mengunjungi Candi Prambanan karena akan putus cintanya.